Sudah lama ya Kak Ocha nggak ketemu sama adik-adik di rumah. Tapi nggak apa-apa, kita masih bertemu di sekolah minggu online hari ini. Hayo, siapa yang belum siap buat sekolah minggu? Oh, tentunya semua sudah siap ya untuk sekolah minggu hari ini. Oke, sekarang Kak Ocha mau tanya dulu nih di awal. Adik-adik pernah nggak punya pengalaman waktu adik-adik sedang bermain bersama teman-teman atau sedang pergi berjalan-jalan dengan teman-teman, adik-adik nggak disukai teman-teman? Oh, pasti ada ya. Lalu kenapa bisa nggak disukai? Oke, nanti kita jawab setelah lagu pujian ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh sekolah minggu online hari ini. Tuhan berkati kami supaya menjadi anak yang baik untuk mendengarkan cerita-Mu dan mengikuti sekolah minggu hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, walaupun sekolah minggu kita masih online, tapi kita sudah pernah bertemu loh di Zoom meeting dengan teman-teman sekolah minggu yang lainnya. Ayo, masih pada ingat nggak? Pasti adik-adik dan Kak Ocha juga senang ya kita bisa bertemu walaupun dalam keadaan online. Nah, sekarang kita mau naikkan satu pujian, It's Good to See You Here With Me. Adik-adik, sekarang Kak Ocha mau tanya, adik-adik punya nggak kenalan orang yang punya banyak teman? Lalu sifatnya bagaimana? Kalau orang yang dihindari, juga sifatnya bagaimana? Nah, kita tanyakan yuk ke Dira dan Felis. Iya Mbak Ocha, kalau aku punya kenalan teman yang sangat disukai banyak orang. Karena dia itu suka menolong. Siapapun teman yang membutuhkan pertolongan pasti dia akan bantu. Selain itu, dia juga ramah, suka tersenyum. Aku jadi senang berteman dengan dia. Gitu Mbak Ocha. Kalau aku juga punya kenalan, tetapi sebaliknya dari temannya Dira. Tidak disukai banyak teman karena dia itu usil sama teman-teman, marah sama teman-teman, apalagi dia suka sombong. Dan sekarang dia tidak punya teman lagi untuk bermain. Kasihan ya. Terima kasih Dira dan Felis. Iya ya, kita senang kalau punya teman yang ramah, yang suka menolong. Sementara kita nggak suka sama temen yang sukanya marah-marah dan mengejek orang lain. Hari ini kita mau belajar dari seseorang yang dihindari banyak orang dan tidak disukai.
Lalu bagaimana caranya ia bisa berubah? Tapi kita naikkan satu pujian dulu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Mari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Silahkan Pak Widi. Terima kasih Kak Oca yang sudah memandu pujian untuk sekolah minggu hari ini. Kita semua sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini adalah dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Kita bisa mempersiapkan, kita buka Alkitab kita, nanti dibaca ya. Yang belum bisa baca, minta tolong orang tua untuk membacakan. Kisah Injil hari ini masih melanjutkan cerita yang disampaikan minggu lalu. Ada yang masih ingat? Minggu lalu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya menyeberang Danau Galilea. Yuk kita ikuti kisahnya ya. Waktu hari sudah petang, Tuhan Yesus berkata kepada para murid, "Mari kita bertolak ke seberang." Maka mereka, Tuhan Yesus dan para murid, bertolak dengan perahu mengarungi danau itu. Sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Di sana ada orang yang kerasukan roh jahat. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk mengendalikannya. Sekalipun diikat dengan rantai, tetapi belenggu rantai itu bisa diputuskan. Tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan. Dia tinggal di bukit-bukit dan berteriak-teriak memukuli dirinya dengan batu. Ketika melihat Yesus sampai di situ, berlarilah ia mendapatkannya. Yesus, anak yang datang dari Allah, kau apakan saya? Saya mohon, jangan siksa saya. Siapa namamu? Legion. Junjungan, kami mohon, jangan kirim kami ke jurang maut. Biarlah kami masuk ke dalam babi-babi itu. Tuhan Yesus kemudian mengusir roh jahat di dalam tubuh orang itu. Dan roh jahat itu keluar. Masuk ke dalam kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya. Berhenti! Berhenti! Mereka semua terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya.
Saya mau ikut engkau. Izinkanlah aku bersamamu. Pulanglah dan ceritakan semua ini. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan kabar baik di daerah Dekapolis segala apa yang diperbuat Yesus atas dirinya, dan semuanya menjadi heran. Itu tadi kisahnya. Orang yang dirasuki roh jahat, hidupnya tidak enak. Dia menjadi pengganggu bagi semua orang dan disingkirkan oleh orang-orang. Tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihinya. Tuhan Yesus ingin dia berubah menjadi baik. Roh-roh jahat yang ada di dalam diri orang itu diusir oleh Tuhan Yesus. Dibuang masuk ke dalam babi-babi dan akhirnya terjun ke jurang, masuk ke laut dan mati. Kita semua juga perlu membuang roh-roh jahat yang ada dalam diri kita. Kalau kita membiarkan roh-roh jahat itu ada dalam diri kita, kita menjadi pemarah, kita menjadi orang yang suka mengganggu orang lain, tidak menyenangkan. Tapi kalau kita buang itu semua, kita merasakan bahwa hidup kita lebih baik. Apapun yang kita alami, kita bisa dengan sukacita untuk menjalaninya. Nah, kita nyanyi sama-sama ya. Gesang akan memimpin kita menyanyi Tuhan Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Mari Gesang. Bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat nakalku. Yesus angkat nakalku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat marahku. Yesus angkat marahku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus mengasihiku. Tuhan Yesus pasti mengasihi kita. Apapun keadaan kita, tidak perlu kecewa, dan kita bisa terus bersikap baik untuk siapa saja yang bertemu dengan kita. Begitu ya anak-anak, kita harus hidup selalu baik. Jangan biarkan sifat-sifat yang dikuasai roh jahat itu muncul dalam diri kita, supaya kita tidak lagi menjadi anak yang nakal, tidak lagi menjadi anak yang suka marah-marah, yang suka jengkel dan menjengkelkan orang. Kita mau menjadi orang yang baik, seperti orang yang disembuhkan dari kuasa roh jahat oleh Tuhan Yesus itu, diminta Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Ada yang tahu Injil itu artinya apa? Injil itu artinya kabar sukacita, kabar yang menyenangkan. Jadi, kalau hidup kita bisa menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, caranya gimana? Kita bisa menyenangkan orang tua dengan sungguh-sungguh belajar. Tidak usah rewel-rewel, bergaul dengan teman-teman, kita bersahabat, saling berbagi, saling menolong. Jangan suka mengecek-ngecek, tapi malah mendukung, mendorong teman-teman kita yang lagi sedih dihiburkan, yang kurang semangat diberi semangat. Itu sama saja kita sudah mengabarkan Injil. Kalau kita hidup seperti itu, oh ternyata hidup ini indah, banyak temannya. Begitu ya. Nah, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur hari ini kami boleh ikut sekolah minggu, dan kami diingatkan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami semua. Anak-anakmu, anak-anak sekolah minggu GKI Tegalrejo Salatiga, Tuhan kasihi. Dan kami percaya dosa-dosa kami, sifat nakal kami, marah kami, yang suka menjengkelkan,
kami sudah serahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus angkat dan buang jauh-jauh supaya hidup kami menjadi baik. Kami menjadi orang yang suka menolong, suka membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kami, patuh pada orang tua, kepada guru, juga bersahabat dengan teman-teman. Kami berserah kepadamu Tuhan dan mengucap syukur untuk hidup kami yang Tuhan kasihi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau membuang segala dosa dan nakal kami. Amin. Nah, sekolah minggu kita hari ini sampai di sini ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Selesailah sekolah minggu.